dan promosi dalam bisnis retail. Materi pokok adalah advertising dan tema pembuatan brosur. Oke, slide selanjutnya. Menerapkan promosi dalam bisnis retail. Pengertian promosi dalam bisnis retail adalah suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk dan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi ini, maka produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualannya. Jadi memang sengaja kegiatan promosi ini ditujukan supaya omset penjualannya naik. Yang kedua adalah tujuan dari promosi. Tujuan promosi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, memposisikan produk. Yang ketiga, nilai tambah. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan. Tujuan yang pertama, menyampaikan informasi ini itu agar konsumen apa? Mengetahui yang ditawarkan tentang keberadaan produk, keistimewaan produknya, dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi dengan adanya promosi dari yang konsumen itu belum tahu apa istimewanya produk, dengan adanya promosi ini diharapkan konsumen mengerti apa perbedaan produk yang kita tawarkan, kita jual, yang mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai pembeda dari produk yang lain. Memposisikan produk itu agar citra atau image produk semakin mantap tertanam dalam benak konsumen. Dalam hal ini, istilah marketingnya adalah positioning. Bagaimana bahwa konsumen itu mempunyai citra yang baik terhadap suatu produk. Untuk nilai tambah ini, setelah produk ini diterima oleh masyarakat, maka untuk istilahnya apa ya, produk itu supaya tetap di hati masyarakat, tetap image-nya bagus, maka perusahaan bisa memberikan diskon atau memberikan hadiah. Misalnya beli 1 gratis 1. Itu kalau produk memang benar-benar sudah diterima di masyarakat. Jadi supaya tetap konsumennya loyal, kemudian perusahaan juga bisa bertahan. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan promosi secara umum itu adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Baik, slide selanjutnya adalah bisnis promosi. Promosi itu dibagi menjadi 4 atau istilahnya adalah promotional mix. Yang pertama adalah promosi penjualan, yang kedua periklanan atau advertising, yang ketiga personal selling, dan yang keempat publisitas. Baiklah, ini adalah contoh-contoh jenis promosi yang keempat tadi ya, yang ada 4 tadi. Yang pertama promosi penjualan, contohnya pemberian diskon atau kupon-kupon berhadiah. Yang kedua advertising itu periklanan. Itu bisa di televisi, majalah, koran, atau sekarang ini di media sosial. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram ya, atau media-media sosial yang lainnya. Yang berikutnya adalah personal selling, contohnya adalah sales. Personal selling itu penjualan secara pribadi, secara tatap muka ya. Jadi perusahaan biasanya menggunakan armada wiraniaga, atau dalam hal ini adalah sales, contohnya sales sepeda motor. Yang keempat, contoh promosi adalah publisitas. Publisitas itu sponsor dari rokok ya, BV Rokok mensponsori suatu kegiatan tertentu, misalnya pertandingan event sepak bola. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan lebih jauh tentang advertensi
dalam pembuatan brosur atau pembuatan iklan, kalau kita perhatikan itu warnanya menarik. Selain warna juga pesan. Apa saja pesan yang disampaikan kepada konsumen? Misalnya produk Nuvo ini terkenal dengan produk yang anti kuman. Supaya kita hidup sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita harus mencuci tangan sebelum mulai kegiatan. Setelah mulai kegiatan, ciptakan hari-hari kita anti kuman agar kita bersih, ya. Jadi ini contohnya produk Nuvo. Kemudian iklan yang lain adalah perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa yang ini juga tidak kalah ramainya, ya, jasa laundry. Ya, ini contoh brosur atau contoh iklan perusahaan jasa yang dicontohkan adalah jasa laundry. Kamu bisa membuat contoh-contoh iklan atau brosur-brosur yang lain. Misalnya brosur bimbingan belajar, misalnya brosur tentang properti atau brosur-brosur yang lain. Kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh iklan atau brosur layanan masyarakat. Ya, di sini saya memberi contoh yang umum, misalnya buanglah sampah pada tempatnya supaya terhindar dari banjir, supaya terhindar dari bencana-bencana yang lain. Nah, kalian bisa membuat brosur layanan masyarakat ini tentang misalnya cegah COVID-19 atau yang lain, ya.